Facebook merupakan sebuah aplikasi media sosial yang paling tua di Indonesia ya kan. Lalu ada judi gitu kan, kegiatan yang terlarang dan bikin rungkat kita semua gitu kan yang ngelakuinnya. Nah, sampai sekarang kelihatannya masih banyak ya judi bertebaran gitu kan. Nah, kayaknya aku tahu sih penyebabnya kayak gimana ya kan. Di sini kemarin dan tadi sampai pagi gitu saya surfing-surfing Facebook lagi gitu kan. Dan menemukan beberapa iklan slot gitu yang cukup memprihatinkan ya kan. Nah, contohnya kayak gini gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai bismillah dulu. Nah, gimana gitu? Bayangin. Kita kayak bro, kayak mau ngelakuin kegiatan yang haram pun kita juga harus pakai bismillah itu. Setan aja mesti bingung gitu. Dan malaikat pun juga bingung ini. Nyatetnya apakah yang baik atau yang buruk gitu kan. Nah, terus yang mengejutkan lagi adalah dia ada artisnya juga gitu kan. Contoh kayak gini. Mbak Imbong bagi-bagi hadiah lewat situs slot gitu kan. Nah, kita tahu itu fake gitu kan. Kita tahu itu fake. Nah, tapi gitu, fake-nya itu gimana gitu kan. Dan itu masih banyak ya kan. Dan yang paling ngakak adalah yang dua ini. Mana Gus nyerah? Gus capek. Si goblok. Pokoknya mah tong hariwang. Hayangnya kok. Gitu. Willy Salim memakai belangkon dan ngomong Jawa ya kan. Bayangin, dia ngomong Jawa dan lebih medok dari lebih medok dari aku yang orang Jawa asli gitu, kayak bro. Gitu kan. Terus ada lagi yang mereka semua itu di deepfake. Jadi aku ingin berbagi tapi lewat situs slot gitu. Bro. Perkalian ingin sekali scatter langsung itu ya. Nah, kayak gini-gini nih udah jelas deepfake ya kan. Nah, udah jelas tipuan gitu. Nah, tipuannya bukan di wajahnya tapi di mulutnya dan di suaranya gitu kan. Gimana kok bisa gitu? Itu pakai teknologi kelihatannya saya searching deepfake ya kan. Deepfake gitu kan. Nah, itu di deepfake itu untuk yang sekarang mungkin kurang tenar ya kan di sini, tapi di Korea itu ada beberapa kasus gitu. Contohnya yang terbaru itu Lisa Blackpink gitu kan. Itu kena kasus memakai deepfake gitu kan. Dan di sini cukup berbahaya gitu kan. Dan yang paling itu kan biasanya untuk orang-orang tua gitu. Nah, memang benar itu untuk Facebook itu untuk orang-orang tua gitu. Nah, terus saya lihat juga komentarnya gitu kan. Komentarnya gitu. Nah, komentarnya gitu. Semoga sukses selalu. Nah, bro. Apanya yang sukses dari kalian ngelakuin slot tuh apa yang sukses gitu? Kayak nggak mungkin sukses juga gitu. Yang ada sukses kalian nyetorin duit ke brokernya juga kan. Itu yang masih mending gitu kan. Oh, itu bot kak, itu bot gitu kan. Nah, saya coba nge-searching gitu kan. Saya masuk ke ngeliat profil Facebook yang satu dua mungkin beberapa lah sampling gitu kan. Yang di atas mungkin 3, di tengah 3, di terakhir 3 gitu kan. Betapa mengejutkan, itu memang akun asli kelihatannya. Mereka posting foto, mereka posting status kayak kehidupan biasa gitu. Nah, kayak dan mereka ini memang digolongkan sebagai orang-orang yang mungkin tua ya kan, generasi boomer ya, yang mungkin nggak tahu itu kalau mereka itu sedang kena tipu gitu. Itu kayak gitu. Terusan yang selanjutnya bikin ngakak adalah, kelihatannya mereka kayak ingin eh, nyasar masyarakat tua gitu kan. Nah, yang paling ngakak adalah ada iklan kayak gini gitu. Iklan men, iklan kartun ya kan, Upin Ipin gitu dan Ehsan itu rahasia Ehsan jadi orang kaya itu gara-gara ngeslot. Nah, bro, rahasia kaya ya kerja lah, investasi, ini malah ngeslot itu. Apakah ada berita orang jadi sukses gara-gara ngeslot? Kan enggak kan, adanya berita dia yang rugi bunuh diri jadi miskin gara-gara ngeslot gitu. Dan nggak habis pikir juga ya, banyak yang kayak gini diubah jadi deepfake-nya gitu kan. Berbagai artis gitu kan. Ada Anang Hermansyah dan John LBF kelihatannya John, Pak John itu juga kena gitu bagian mulutnya gitu. Nah, terusan yang paling aneh itu adalah di bagian intonasinya ya kan. Ya mungkin karena ini fake gitu kan. Jadinya kayak dia seolah-olah robot banget gitu.
Tapi di komentarnya gitu kan, di komentarnya mereka seolah-olah memuja, weh ini adalah jawaban atas segala masalahku ini dengan ngeslot nih kan. Nah makanya nih, terusan di Facebook ini memang bener banyak banget iklan-iklan slot gitu. Oh, jangan nawarin gua lah, aku tahu nih nggak mungkin jadi kaya dengan ngeslot gitu kan. Nah ada yang bla 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 gitu kan. Nah yang satu situs dengan situs yang lain juga gitu kan, wah ini aku bakal kaya pakai situs ini, wah aku bakal kaya pakai situs ini gitu kan. Kasih yang muda ya, semuanya mudah-mudahan cepat miskin gitu kan. Nah kayak kayak gimana nih, kayak ya mungkin kita juga jangan nyalahin Kominfo juga ya kan, jangan nyalahin Kominfo terus itu. Kalau gitu kan, ini menurut saya pribadi ya, Kominfo mungkin sudah ngeblokir semua platform gitu kan. Tapi ingat, asalkan kita sudah punya filenya, kita punya semua, ibaratnya nggak cuman file ya kan, ibaratnya kayak dalam sebuah project itu kan ada file-file gitu kan. Kalau kalian punya file lengkapnya gitu kan, kalian tinggal beli domain, beli server baru, tinggal diupload lagi gitu. Nah jadi sebenarnya itu menurut saya percuma kalau tinggal ngeblokir situs gitu kan. Bahkan kalaupun diblokir gitu, kita sebagai masyarakat Indonesia tuh tetap bisa ngakses lewat VPN gitu. Kalau nggak tahu VPN itu virtual private network, itu jadi kayak semacam sebuah cara gitu kan untuk melewati situs-situs yang terblokir di Indonesia gitu. Nah, terkadang gitu situs yang terblokir itu yang kayak porno, judi gitu, gitu kan. Tapi kadang situs-situs pendidikan tuh juga kena gitu kan. Jadinya kita harus mencari sendiri gitu. Nah, di sini yang salah utamanya adalah kita ya kan. Nah, kenapa gitu kan? Iya jelas ya kan, karena yang pertama sendiri itu adalah selama kita mencari jalan instan untuk jadi kaya, ya jelas lah. Selama itu pula ada yang ngejual harapan pakai slot gitu kan. Tinggal tekan-tekan scatter, langsung beli McLaren gitu kan. Nah, terusan yang kedua itu mending gitu dibuat undang-undangnya juga kan, undang-undang tentang penggunaan AI ini gitu. Daripada ngurusin sesuatu yang gak jelas tuh dari Kominfo gitu kan. Nah, dengan kayak gini gitu, masyarakat mungkin atau mungkin kasih iklan di TV. Biasanya orang-orang tua juga sering nonton atau mungkin nonton di mana gitu kan, kasih berita yang bikin booming gitu. Soalnya ya itu ya cukup miris, banyak orang-orang tua dan bahkan sekarang nyasar di yang muda gitu, kayak yang tadi Upin Ipin gitu. Rahasia Ehsan jadi orang kaya kayak bro. Itu kan. Dan mungkin itu ya, banyak sekali situs itu kan. Wah, situs 1, situs 2, situs 3 gitu. Dan yang paling penting adalah eh gak mungkin kita jadi kaya cepat gitu kan. Hari ini kita ngeslot gitu, yang ada besok jual rumah gitu kan. Nah, gak mungkin lah gitu, yang membuat situsnya ingin bayar kita tuh gak mungkin ya kan, yang ada dia ingin dibayar terus ya kan. Nah jadi itu tingkatkan kesadaran gitu, terutama pada orang tua kalian juga, atau mungkin adik-adik kalian yang masih kecil gitu kan, yang nggak punya, yang belum otaknya belum nyampe gitu. Nah kayak gitu ya kan. Dan mungkin aja karena mungkin semakin tenar, semakin apa gitu kan, itu nanti mungkin wajah saya atau mungkin mulut saya atau mungkin suara saya tadi itu bisa digunain untuk tadi ya, nge-fake tadi, dan mungkin jadi berhati-hati juga gitu kan. Terusan gimana cara kerja dari deepfake gitu kan. Nah jadi dari deepfake itu kenapa kebanyakan artis gitu kan, artis dan ibaratnya suaranya artis gitu kan, ya ibaratnya kalangan-kalangan artis lah ya. Kenapa gitu? Jelas deepfake ini ya kayak machine learning biasa. Jadi kalau tidak di ranah-ranah teknologi, jadi ada yang namanya machine learning gitu. Jadi mesin itu bisa belajar untuk ya ibaratnya nggak berpikir dan bertindak seperti manusia gitu kan. Kayak ingin diperintahkan jadi apa gitu. Nah nanti dia kalau sesuai kodenya nanti dia akan ngegenerate sesuatu gitu kan. Nah di sini itu kenapa artis itu kan? Artis itu wajahnya sering muncul gitu kan. Wajahnya sering muncul jadi dia bisa nge-trace gitu atau ngegenerate gambar yang memang dia ya jutaan data gitu bertebaran gitu kan. Yang pertama. Nah yang kedua gitu, suaranya juga gitu kan. Kalian sering mendengar suara artis kayak Raffi Ahmad, Anang Hermansyah, Baim Wong gitu kan. Itu sering banget kan dan banyak banget kan. Nah jadinya itu gampang banget untuk ya tadi kodenya tadi, machine learningnya tadi untuk ngetrain dan
ibaratnya gampang banget lah untuk ngegenerate gitu. Nah, masalahnya walaupun dia ngegenerate gitu kan, dia nggak pakai perasaan gitu, kayak cuman baca doang kayak Google Translate dan segala macamnya gitu kan. Gitu kan, kayak robot gitu kan. Tapi itu kita juga harus pakai nalar gitu, Nah, mungkin orang-orang tua gitu mungkin ya cukup gampang ketipu lah ya. Apalagi yang sering berbagi kayak tadi artis-artis kayak Mbak Imbung ingin berbagi di situs ini gitu. Willis Halim ingin berbagi di situs ini gitu. Udah jelas fake gitu kan. Kalau mereka berbagi jelas mereka akan berbagi langsung gitu kan. Entah iPhone, entah harus apa gitu kan. Nah, kayak gitu ya. Mungkin itu. Makasih.